Seorang tahanan pingsan karena kesulitan bernapas. Dokter penjara segera mengeluarkan tabung oksigen. Tapi anehnya, oksigen tidak masuk sama sekali. Saat itu, seorang pria di belakangnya berkata, "Infeksi leher dalam." Pria itu tersenyum. Setelah memakai disinfektan, dia menyentuh leher tahanan itu dan langsung menemukan penyebab tahanan itu pingsan. Ternyata ada duri ikan tersangkut di kerongkongannya. Lalu dia memakan sosis kadaluarsa. Bakteri pun menginfeksi lukanya, sehingga kerongkongannya bengkak dan menghalangi pernapasan. Itu sebabnya dia tidak bisa bernafas. Menggunakan alat yang tersedia, pria itu merakit alat tusuk sederhana dengan cepat, lalu memasukkannya ke dalam membran kricotiroid pada sudut 45 derajat. Kemudian membuat respirator buatan sederhana. Tahanan itu pun berhasil diselamatkan. Pria yang tertawa di tengah suasana panik. Siapa dia? Dia adalah penyelamat dari penjara. Cha Yohan hari pertama dia masuk. Dia dengan hangat disambut oleh sesama narapidana. Dengan sayatan 40 cm, tapi dia tidak panik. Di depan semua orang, tanpa anestesi apapun, dia tersenyum sambil menjahit lukanya. Sejak itu, tak ada yang berani mengganggunya lagi. Bahkan sipir penjara pun menghormatinya. Kali ini, dia sedang berbicara dengan teman satu selnya. Pak. Dia tidak sengaja melihat ruam merah di tangan Park. Yohan pun menyuruhnya pergi untuk pemeriksaan. Tapi Park berkata bahwa minggu depan dia akan bebas. Dia akan pergi ke rumah sakit setelah dibebaskan. Tapi Yohan bisa melihat penyakit itu serius. Bagaimana jika kau memeriksanya sekarang? Park pun pergi ke dokter penjara siang. Dari suhu tubuhnya, dia hanya demam. Siang pun memberinya beberapa antibiotik. Melihat antibiotik itu, Yohan menemukan Siang dan memintanya untuk memberi Park surat rekomendasi, lalu mengirimnya ke rumah sakit. Park harus pergi ke bagian nefrologi. Siang merasa tersinggung. Anda pikir Anda sedang bermain dokter, tapi mendengar kata-kata berikut, Siang mulai ragu. Seorang laki-laki berusia 22 tahun, memiliki gejala sakit perut, diarah dan muntah, ruam merah di tangannya, demam dan kebas. Apa yang harus Anda lakukan? Anda masuk tidak ada trauma. Baru-baru ini melakukan tes darah dan ranti, tapi tidak ada yang ditemukan. Mungkinkah itu demam biasa? Siang mulai ragu setelah mendengar itu. Tapi dia harus mengejar penerbangan ke luar negeri. Jadi dia memberitahu sipir jika Park merasa sakit. Sipir itu harus mengirimnya ke rumah sakit. Kemudian Siang bergegas pergi ke bandara. Tiba-tiba sipir itu memanggilnya. Ada sesuatu yang terjadi pada Park. Dokter ini bisa dengan cepat mendiagnosis penyakit seseorang. Kelihatannya, dia punya mata seperti mesin quartz. Park mengalami serangan mendadak. Tubuhnya dipenuhi ruam merah. Matanya mengalami disorientasi. Dia berkedut, tapi tidak menunjukkan tanda-tanda berkeringat. Ambulans datang untuk membawa Park ke rumah sakit. Tapi Yohan tiba-tiba menghalangi mereka. Dia bilang Siang harus ikut ke rumah sakit. Kemudian Siang pun muncul. Dia bertanya pada Yoha, apa yang harus dia lakukan? Ikutlah dengannya ke rumah sakit apa? Bukankah bisa? Siapa saja tidak ada waktu untuk berpikir. Ayo bawa dia ke rumah sakit dulu. Setibanya di rumah sakit, dokter menyarankan untuk melakukan pemeriksaan seluruh tubuh. Tapi Siang berkata ginjal. Periksa ginjalnya terlebih dahulu. Dokter itu bingung. Penjara bahkan tak memiliki peralatan lengkap. Bagaimana dia langsung tahu itu ginjal? Tapi ketika dokter itu melihat hasil tes, dia langsung tercengang. Benar-benar ada yang salah dengan ginjal Pasi. Dokter itu bertanya pada Siang tentang gejala Pasi. Tiba-tiba Yohan menelepon Siang. Dia meminta mereka segera melakukan biopsi ginjal karena berdasarkan kondisi fisik Park, dia menilai bahwa Park punya penyakit langka. Hanya ada 1 dari 117.000 orang yang memiliki penyakit ini. Penyakit Fabry. Setelah itu, Siang bertanya pada Yoha, mengapa harus dirinya? Yohan pun memberitahunya bahwa penyakit Fabry sangat langka. Siang harus mempresentasikannya sebagai dokter. Jika dia sebagai tahanan yang mengatakannya, dokter tidak akan percaya sama sekali. Kemudian Siang mencari di internet. Pengobatan penyakit Fabry membutuhkan terapi penggantian enzim. Tapi rumah sakit tidak memiliki stok obat itu. Jika menunggu diagnosis dikonfirmasi, lalu meminta pada perusahaan farmasi, itu akan memakan waktu setidaknya seminggu. Siang harus meminjam obat itu dari rumah sakit lain. Untungnya, dia pun mendapatkannya di rumah sakit terdekat. Tapi esoknya setelah biopsi, dokter tidak menemukan sel-sel Fabry. Artinya itu bukan penyakit Fabry. Siang kembali ke penjara dan memberitahu Yoha. Dokter mendiagnosis itu sebagai piroglomerulosklerosis dan akan mengobatinya dengan steroid. Mendengar itu, Yohan berkata, ini adalah akhir. Penyakit itu gejalanya mirip dengan penyakit Fabry. Steroid akan membunuh ginjal Park. Setelah itu dia akan mati. Di rumah sakit, Park mulai berhalusinasi. Dia naik ke atap. Sepertinya dia mendengar suara iblis. Dia siap melompat turun. Untungnya dokter datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Yohan menyimpulkan bahwa Park sudah pasti mengidap penyakit Fabry. Dia mengatakan,
Sel itu kadang terhalang sel-sel mati. Itu sebabnya sel itu tidak selalu terlihat. Jika dilakukan biopsi, ulang diagnosis akan dikonfirmasi. Tapi dokter menolak. Dia tidak ingin mempertaruhkan karirnya sementara. Itu ayah Pak datang ke rumah sakit. Siang pun mengetahui bahwa ibu dan saudara perempuan Pak mengidap Fabry. Dia tahu tingkat keturunan penyakit itu sebesar 50%. Dan karena ibu dan saudara perempuannya tidak didiagnosis tepat waktu, penyakit itu menyebar. Dan mereka meninggal. Ayah Pak meminta Pak dipindahkan ke rumah sakit lain. Mendengar itu, Johan panik. Jika pindah ke rumah sakit lain, Pak harus diperiksa lagi dari awal. Tubuh Pak tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Akhirnya Johan membuat keputusan penting. Dia meminta Siang untuk menyuntikkan obat terapi enzim. Namun dokter menentangnya. Ketika dia hendak menyeret Siang keluar, Johan muncul. Ternyata hari itu, 12,0 siang, Johan telah resmi dibebaskan. Siang segera mengambil obat itu dan bersiap menyuntikannya. Dokter itu mengambilnya. Untungnya Johan menangkapnya dan menyerahkannya pada Siang. Melihat tindakan Siang, dokter itu bertanya, siapa yang bertanggung jawab atas ini? Anda bahkan bukan seorang dokter. Saya akan menerima hukuman apapun. Tapi jika kita berdiri dan tidak melakukan apa-apa, pasien hanya akan terus menderita. Bukan karena mereka sakit, tapi karena dokter tidak melakukan apa-apa. Dalam biopsi lain, sel itu akhirnya muncul. Pak akhirnya didiagnosis pengidap penyakit Fabry. Dia pun diselamatkan. Terima kasih dokter. Terima kasih. 1 dari 100.000 kesempatan yang tampaknya kecil, tapi itu sangat berarti. Bagi Pasi, penyakit adalah keputusasaan, tapi dokter adalah harapan. Johan memakai jas putihnya. Dia melanjutkan kisah legendarisnya. Oke, sekian review kali ini. Sampai jumpa.